Pemirsa, jelang Pilpres pada 9 Juli 2014, berbagai kampanye hitam muncul di jaring sosial. Jenisnya pun bermacam-macam, mulai dari gambar, video, serta selebaran-selebaran yang meresahkan. Masing-masing capres, baik Jokowi, Abu Rizal Bakri, ataupun Prabowo Subianto merasa dizolimi dengan banyaknya kampanye hitam tersebut. Mampukah kampanye hitam menurunkan elektabilitas masing-masing capres? Dan sejauh apa dampak kampanye hitam mampu mempengaruhi keputusan masyarakat dalam menentukan calon presidennya? Untuk membahas hal tersebut, kita akan berbincang dengan Ibu Eva Kusuma Sundari, anggota Tim Pakar Seknas Jokowi. Bu Eva, terima kasih telah hadir di Studio Berita 1. Dan pemirsa, di Grand Studio juga telah hadir Bapak Emrus Sihombing, pakar komunikasi politik. Pak Emrus. Selamat petang. Ya, terima kasih telah bergabung sama kami dalam Prime Time Talk. Pak Emrus, kita ke Bu Eva terlebih dahulu ya. Ini Bu Eva, jelang Pilpres ini ternyata tidak hanya strategi koalisi yang sedang gencar dilakukan oleh partai politik, tapi kampanye hitam ini nampaknya juga gencar kemudian ditujukan pada calon presiden. Mungkin salah satunya dari capres PDIP sendiri ya, Jokowi. Ini dari catatan kubu Jokowi sendiri, catatan kampanye hitam ini seperti apa? Modusnya banyak banget, Mbak, dan terutama yang kita dapat laporan dari masyarakat yang tidak terendus oleh media tapi kencang itu misalkan adalah isu-isu SARA yang berkaitan dengan keturunan Pak Jokowi itu dari yang mulai dari Cina, kemudian menjadi Yahudi, lalu kemudian menjadi Amerika, lalu kemudian menjadi Syiah. Ini kencang sekali di lapangan, bahkan sebelum Pilpres ini, Pileg itu juga berlangsung. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan SMS gelap, misalkan bahwa kalau Jokowi nanti jadi presiden, maka akan menghapuskan tunjangan guru dan tunjangan dosen. Ini dari mana? Out of the blue ya. Jadi itu, dan yang terakhir tentu yang sangat menyakitkan dan membuat kita semua prihatin adalah reklame kematian itu. Itu saya pikir sudah irasional dan kalap, dan yang dikorbankan itu adalah kehendak kita bersama untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita ya. Karena orang selalu menyerang pada personal. Pada keluarga, pada itu, pada ras, sara dan seterusnya. Sementara kita tahu substansi demokrasi itu tentang kesejahteraan ya. Harusnya kan tarung ide itu. Bagaimana itu pertanian, itu, ya bagaimana ide. pertanian. Yang sana ngomong apa, yang sini ngomong apa. Jadi, tapi dari kubu Jokowi sendiri bagaimana kemudian menyikapi dari kampanye hitam ini? Strategi kita nyambung dengan strategi PDI Perjuangan sejak awal untuk positif campaign. Kita tidak menyerang lawan-lawan, tidak pernah, tapi selalu meng-highlight comparative advantage kita ya, bahwa kepribadian Pak Jokowi jujur, keras dan seterusnya. Biasanya kan eye for an eye, mata untuk mata. Artinya biasanya kampanye hitam dibalas dengan kampanye hitam. Jadi kubu Jokowi? Enggak. Tapi kalau kemudian sampai kepada tahap yang seperti kematian kemarin, kita melaporkannya ke Barreskrim. Oke, baik. Sebelum kita sapa ke Pak Emrus, tanggapannya kita lihat grafik berikut ini terlebih dahulu, pemirsa. Ya, kita lihat bersama di layar kaca, pemirsa, ini adalah bentuk kampanye hitam yang ditujukan terhadap calon presiden dari PDI Perjuangan, Jokowi. Tadi sebutkan oleh Bu Eva ya, pernah dituduh bernuansa SARA seperti itu. Kemudian di poin ketiga dilihat bisa ada tuduhan ataupun kampanye hitam mengenai boneka Megawati, mengingkari janjinya selaku gubernur untuk membenahi Jakarta. Kemudian juga beredar mengenai isu pemuatan namanya dalam naskah ujian sekolah, spekulasi jajaran kabinet yang akan dipilih Jokowi jika terpilih sebagai presiden, dan sosok Jokowi sempat diisukan meninggal dunia, seperti itu ya. Oke. Nah, tidak hanya kemudian calon presiden dari PDI Perjuangan, kampanye hitam juga tertuju pada capres dari Gerindra, Prabowo Subianto. Di antaranya beredar mengenai pecahan Rp50.000 bertuliskan Prabowo Satria Piningit Heru Cakra Ratu Adil. Kemudian Prabowo Subianto disasar dengan isu pelanggaran HAM tragedi 1998. Sementara untuk Abu Rizal Bakri, kampanye hitam adalah mengenai beredarnya video pelesiran Ical ke Maladewa. Oke.
Pak Emrus, ini menjelang Pilpres 2014, idealnya memang tadi sempat dikatakan oleh Bu Eva, ini harusnya tarung ide seperti itu. Ini tapi nampaknya seperti pertarungan kampanye hitam. Tanggapannya Pak Emrus? Saya sangat setuju sekali. Justru yang kita lihat ke dalam kampanye ini adalah pertarungan ide. Kalau misalnya ada ide salah satu calon presiden membuat suatu program, itu bisa kita counter dengan ide-ide atau kita uji ide tersebut, sekalipun itu tajam, sekalipun itu kritis, karena memang kritisasi kita perlukan. Karena bagaimanapun orang yang mengkritik secara tajam itu adalah sebagai suatu bentuk partisipasi politik. Namun ketika masuk ke ranah kampanye hitam, itu saya pikir bangsa ini harus menolak itu semua. Siapapun yang membuat, siapapun yang menjadi sasaran daripada kampanye hitam tersebut sangat-sangat tidak mendidik. Memang kalau boleh dikatakan bahwa partai politik itu memang berusaha untuk memperoleh, mempertahankan dan memperluas kekuasaan. Tetapi tidak hanya di situ, tetapi juga fungsi partai politik atau para politisi-politisi kita juga harus melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Jangan justru membuat masyarakat ini menjadi pendidikan politiknya menjadi tidak baik dengan memberikan suatu persepsi tidak baik pada calon-calon presiden kita. Iya, Pak Emrus, sebetulnya kan ada memang kampanye hitam dan juga kampanye negatif. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut apa perbedaan dua kampanye ini, dan yang paling banyak beredar menjelang Pilpres ini sebetulnya kampanye hitam atau jenisnya kampanye negatif seperti itu, Pak Emrus? Saya kira ini pertanyaan sangat akademis sekali. Memang kita harus bedakan antara kampanye negatif dengan kampanye hitam. Sepanjang itu berdasarkan fakta, sekalipun itu menyerang satu tokoh tertentu tetapi diberikan fakta-fakta yang benar, itu saya kira itu kampanye negatif. Artinya bahwa masyarakat jadi tahu bahwa positif dan negatif dari suatu tokoh tersebut, tapi berdasarkan fakta, tidak boleh fitnah. Dengan demikian kita tidak beli kucing dalam karung. Nah, sementara kampanye hitam dapat didefinisikan bahwa sumbernya tak jelas, faktanya tak jelas, bahkan itu melanggar daripada kesepakatan nasional kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman. Nah, kalau misalnya suatu kampanye itu menyerang, katakanlah menyebut indikator dari suku tertentu dengan memakai nama, karena terus terang Ibu, kalau kita lihat kampanye RIP yang kemarin gitu ya, yang kita lihat, di situ banyak simbol-simbol yang digunakan. Secara komunikasi Ibu, bahwa simbol itu tak bermakna. Manusia kan yang memberikan makna terhadap simbol. Dengan demikian, dengan menyebut nama awal dari Jokowi, dengan menyebut nama dalam kurung dalam nama Jokowi, ini suatu hal yang tidak baik dan sangat bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika kita yang kita perjuangkan selama ini. Tapi memang yang terjadi sekarang banyaknya kampanye hitam seperti itu, dan memang tidak hanya untuk Jokowi, Prabowo, dan ARB juga ini menjadi target ya seperti itu ya Pak Emrus ya? Betul, betul sekali. Oke, kita kembali ke Bu Eva. Bu Eva, ini mengenai black campaign ataupun kampanye hitam, ini sebetulnya dari setiap pemilu selalu terjadi seperti itu. Ini Anda melihat trennya hingga ke pemilu 2014 bagaimana dibandingkan pemilu tahun lalu, pemilu sebelumnya tahun 2009? Iya, saya aktif mulai 2004 ya, dan memang selalu ada. Dulu di 2004 itu ada bendera yang dibakar oleh kader-kader partai lain ya. Tapi nggak personal gitu loh. Tapi yang sekarang sangat personal sekali. Jadi dan itu kemunduran dalam demokrasi. Menyoal tentang hal-hal yang sifatnya pribadi dan seterusnya. Jadi yang kita inginkan ya, dan kita kan sudah melempar banyak sekali gagasan ya. Dan harapan kita kan gagasan itulah yang kemudian dikunyah, dihajar dan seterusnya. Nggak nyaut sedikit sekali. Tapi kalau kemudian yang nuansanya sara, yang implikasinya memecah belah dan tidak mencerdaskan ya. Kalau sara itu kan yang dimobilisasi itu emosi ya, kebencian ya, dan tidak kepada rasionalitas. Dan itu yang membuat saya agak prihatin. Sudah pileknya biayanya tinggi banget, sekarang pilpresnya berisiko juga, selain ada ancaman terhadap duit juga, tapi kualitasnya juga makin buruk begitu. Tapi mungkin dari kubu Jokowi sendiri, apakah kemudian ada indikasi-indikasi siapa kemudian yang menyebarkan kampanye hitam seperti itu? Apakah kemudian ada tim khusus dari Jokowi sendiri? Enggak, kita serahkan kepada Bareskrim untuk hal yang luar biasa. Dan tentu kita menghimbau kepada masyarakat ya, untuk sama-sama jangan menggali lubang untuk kita semua ya. Jadi kampanye hitam harus di stop. Kalau mendapatkan edaran-edaran yang sifatnya sara, mobilisasi, fitnah, putus peredarannya dengan tidak lanjut mengedarkan dan seterusnya. Jadi kita minta ke Seknas Jokowi untuk memimpin gerakan mencerdaskan pemilih dan kualitas demokrasi itu. Baik, Bu Eva dan juga Pak Emrus yang ada di Grand Studio, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.